Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Ngeri, Tumbal Pesugihan Berjatuhan di Depan Warung Sembako. Perkenalkan, namaku Yuda. Sebelum aku menceritakan kejadian ini, aku ingin memberitahukan pekerjaanku terlebih dahulu. Aku bekerja di salah satu bank kredit yang berlokasi di Pemalang. Namun aku bukan di bagian kredit seperti yang mungkin orang bayangkan, melainkan di bagian dana. Tugasku adalah menarik tabungan dari nasabah secara langsung, atau yang biasa dikenal dengan sistem door to door. Aku harus berkeliling ke rumah-rumah nasabah, toko-toko mereka, dan terkadang juga ke pasar untuk mengurus setoran tabungan ataupun deposito yang mereka percayakan kepada bank kami. Pada akhir tahun 2020, sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi dalam pekerjaanku. Saat itu, salah satu nasabahku yang bernama Pak Tono, seorang pemilik warung sembako, menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya. Warung tersebut awalnya hanya sebuah warung kecil, dan aku sudah mengenal beliau sejak lama, bahkan sejak warungnya masih sederhana. Biasanya setiap aku datang untuk menarik tabungan, beliau akan menyambut dengan ramah, meskipun terkadang masih dalam keadaan baru bangun tidur dengan rambut yang acak-acakan dan kaos yang tampak kusut. Namun kali ini berbeda, matanya terlihat gelap seolah kurang tidur dalam waktu yang cukup lama, dan wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, dipenuhi kerutan serta ekspresi yang menunjukkan ketakutan mendalam. Seperti biasanya aku memberikan salam sebelum mulai melakukan transaksi. Aku memperkenalkan diri seperti biasa dan bertanya apakah beliau ingin menyetorkan tabungan atau tidak. Namun yang membuatku terkejut, Pak Tono langsung menyerahkan uang dan buku tabungan tanpa banyak bicara. Wajahnya masih terlihat syok, seperti orang yang baru saja mengalami kejadian yang mengejutkan. Aku pun bertanya dengan hati-hati apakah beliau baik-baik saja. Jawaban yang keluar darinya pun terdengar berat. Ia mengaku sehat, tetapi baru saja mengalami kejadian yang membuatnya sangat terkejut. Dengan suara yang lirih, beliau mengungkapkan bahwa akhirnya teror yang selama ini menghantui warungnya telah berakhir. Aku yang tidak mengetahui apa-apa merasa penasaran dan bertanya lebih lanjut tentang teror yang dimaksud. Pak Tono kemudian menceritakan bahwa selama bertahun-tahun warungnya dihantui oleh sosok korban kecelakaan yang sering muncul dan mengganggu usahanya, menyebabkan warungnya sepi pengunjung. Pada malam harinya, beliau memintaku untuk datang ke warungnya. Kebetulan saat itu persediaan sembako di kosanku juga sedang menipis, jadi aku merasa tidak ada salahnya untuk mampir. Aku bergegas pulang setelah menyelesaikan pekerjaanku, berganti pakaian dan bersiap untuk pergi ke warungnya. Setibanya di sana, aku membeli beberapa kebutuhan seperti kopi, gula, dan mie instan. Sebelum akhirnya duduk di bangku kayu di depan warung, Pak Tono pun duduk di seberangku dengan raut wajah yang masih tampak serius dan cemas. Setelah suasana sedikit lebih tenang, Pak Tono mulai bercerita tentang kejadian yang membuatnya syok. Ia mengungkapkan bahwa usahanya yang telah dijalani bertahun-tahun, yang dulunya hanya sebuah warung kecil hingga berkembang menjadi warung sembako yang cukup besar dan lengkap, sempat mengalami masa-masa sulit karena gangguan dari sosok tak kasat mata. Di warungnya tersedia berbagai kebutuhan sehari-hari seperti gas 3 kg, SPBU mini, berbagai macam makanan dan minuman, sehingga menjadi tempat yang cukup lengkap bagi masyarakat sekitar. Awalnya warungnya dibuka dari pagi hingga malam, bahkan pernah beroperasi selama 24 jam dengan sistem bergantian. Namun semuanya berubah ketika suatu hari muncul seorang pembeli yang berbeda dari biasanya. Pembeli itu adalah seorang perempuan yang mengenakan jaket lusuh dan celana yang terlihat sobek, seperti akibat kecelakaan di jalan. Dari caranya berjalan, terlihat bahwa ia seperti baru saja mengalami insiden dengan langkah yang tertatih-tatih menuju ke warung. Perempuan itu meminta beberapa barang, termasuk kain kasa, plester, dan obat merah. Pak Tono yang melihat kondisi perempuan itu segera memintanya untuk duduk sambil mengambil barang yang diminta. Pak Tono pun masuk ke dalam warungnya
untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan oleh pembeli tersebut. Setelah beberapa saat ia keluar dengan membawa kain kasa dan obat merah yang diminta. Namun, saat matanya menyapu area kursi di mana perempuan tadi duduk, ia terperanjat. Perempuan itu sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanya bercak darah yang menodai permukaan kursi kayu tersebut. Keheningan yang menyelimuti ruangan semakin menambah suasana mencekam. Jantungnya berdegup lebih cepat, dan pikirannya mulai dipenuhi berbagai pertanyaan yang tak terjawab. Untuk diketahui, warung milik Pak Tono ini memiliki denah yang cukup kompleks. Bangunan rukonya memanjang ke belakang, di mana terdapat rolling door besar sebagai pintu utama. Di bagian depannya terdapat pagar besi setengah persegi panjang yang melindungi area SPBU mini yang ia miliki. Di samping warung terdapat gerbang kecil yang merupakan akses menuju bagian belakang rumahnya. Selain itu, di sisi lain bangunan terdapat pintu masuk untuk parkir para karyawan. Namun, sebelum mencapai area parkir tersebut, seseorang harus melewati ruko kosong 2 lantai yang sudah lama tidak dihuni. Di dindingnya masih terpampang plang bertuliskan dijual yang sudah koyak termakan waktu. Tepat di seberang ruko kosong itu, terdapat aliran sungai kecil yang semakin menambah suasana suram di sekitar area tersebut. Gangguan pertama yang dialami Pak Tono benar-benar membuatnya syok, karena sebelumnya ia tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa kejadian aneh tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ia sadari. Saat menceritakan hal ini kepadaku, Pak Tono tampak gelisah dan berkata bahwa dirinya seringkali mendengar suara batu keras yang berasal dari arah ruko kosong di sebelah warungnya. Suara tersebut tidak hanya berupa batu, tetapi juga diiringi dengan suara muntah yang terdengar begitu nyata. Seakan-akan seseorang tengah berada di dalam ruko yang kosong dan tak berpenghuni itu. Hal ini pun membuatnya bertanya-tanya mengapa ruko tersebut selalu kosong dan tak kunjung terjual. Kejadian aneh ini membawa dampak besar bagi usahanya. Biasanya warungnya selalu ramai dikunjungi pelanggan yang membeli berbagai kebutuhan, mulai dari rokok, telur, sembako, hingga mengisi bensin di SPBU mininya. Namun, akhir-akhir ini warungnya terasa lebih sepi dari biasanya. Meskipun sudah membuka pintu lebar-lebar seperti biasa, pada suatu hari seorang pelanggan datang dan bertanya apakah warungnya buka atau tidak. Pak Tono dengan heran menjawab bahwa warungnya jelas-jelas buka, tetapi pelanggan itu mengatakan bahwa suasana di warung terasa seperti ditutup dan kosong. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di warungnya. Gangguan berikutnya yang dialaminya bahkan lebih ekstrim. Sebagai ketua RT di lingkungan sekitar, Pak Tono memiliki grup WhatsApp dengan warga untuk koordinasi kegiatan ronda malam. Pada suatu malam ia menginformasikan melalui grup bahwa lokasi ronda akan dipindahkan ke warungnya. Setelah mengirim pesan, ia duduk di depan warung sembari menunggu teman-temannya datang. Tiba-tiba, sebuah motor datang dengan suara knalpot yang berat. Motor tersebut dibawa oleh seorang pria yang mengenakan helm full face dan jaket kulit yang sudah koyak. Pak Tono berpikir bahwa motor itu mengalami kerusakan, mungkin bocor atau kehabisan bensin. Namun, saat diamati lebih dekat, ia mulai merasa ada yang aneh. Pria itu perlahan mendorong motornya ke arah warung, lalu memarkirkannya. Namun standar motor yang goyah menyebabkan kendaraan itu jatuh dengan suara dentuman yang cukup keras. Pak Tono yang masih memperhatikan dengan cermat, mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Pria yang masih mengenakan helm tersebut perlahan berjalan menghampiri warungnya dengan langkah yang tertatih-tatih. Gerak-geriknya tampak seperti seseorang yang baru saja mengalami kecelakaan. Saat akhirnya berbicara, suaranya terdengar berat dan dalam. Ia mengatakan bahwa ingin membeli perban, obat merah, dan plester, sama persis seperti yang diminta oleh perempuan yang sebelumnya datang ke warung. Pak Tono yang sudah merasa tidak nyaman, berusaha tetap tenang, dan meminta pria itu untuk menunggu di luar, sementara ia mengambil barang yang diminta. Namun, pria tersebut dengan suara berat dan lirih mengatakan bahwa ia membutuhkan barang itu segera untuk mengobati lukanya.
Saat pria itu mulai membuka helmnya, Pak Tono melihat sesuatu yang mengerikan. Bagian wajah pria itu perlahan terlihat dan dari bawah helmnya darah mulai menetes. Kulit wajahnya tampak mengelupas, memperlihatkan tengkoraknya yang mengerikan. Sontak, Pak Tono terkejut dan segera beristighfar dengan suara yang terbata-bata. Rasa panik melanda dirinya, dan penyakit sesak nafas yang selama ini ia derita langsung kambuh. Ia terduduk lemas, punggungnya terbentur rolling door warung, nafasnya semakin berat. Pak Tono merasa tubuhnya kaku, dan salah satu anggota ronda yang kebetulan berada di dekat lokasi kejadian segera menghampiri Pak Tono setelah melihatnya terduduk lemas di depan warung. Meskipun ia tidak melihat sosok misterius yang membuat Pak Tono ketakutan, ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan panik ia bertanya apakah Pak Tono baik-baik saja, seraya mencoba menenangkannya dengan mengingatkan untuk beristighfar. Melihat kondisi Pak Tono yang tampak semakin memburuk, anggota ronda tersebut segera memanggil warga sekitar untuk meminta pertolongan. Tidak butuh waktu lama, beberapa anggota ronda lainnya datang berlari ke warung. Mereka segera memberikan pertolongan pertama, membantunya duduk dengan lebih nyaman, memberikan air minum, dan mencari inhaler yang selalu disimpan di sakunya sebagai antisipasi jika penyakit asmanya kambuh. Setelah kondisinya sedikit membaik, mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara bergetar, Pak Tono menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Sosok pria dengan helm full face dan jaket kulit robek yang mendorong motor rusak, persis seperti korban kecelakaan. Salah satu anggota ronda yang mendengarkan penjelasan itu tiba-tiba menyela dengan ekspresi terkejut. Ia mengatakan bahwa pagi harinya ia sempat menolong seseorang dengan ciri-ciri yang persis sama di lokasi kecelakaan yang berjarak sekitar 50 meter dari warung. Mendengar hal itu, Pak Tono semakin yakin bahwa gangguan di warungnya berasal dari arwah korban kecelakaan yang masih bergentayangan, meskipun mereka hanya menyebutnya sebagai korin dan bukan arwah. Hari demi hari berlalu, dan gangguan di warung tetap berlanjut. Salah satu kejadian yang paling aneh terjadi di malam hari setelah warung tutup. Setiap pintu, termasuk rolling door warung, gerbang rumah, dan pagar SPBU Mini yang selalu dikunci rapat, selalu dalam keadaan aman. Namun, pada suatu pagi, ia mendapati sesuatu yang tidak masuk akal. Gas LPG 3 kg yang kosong biasanya disusun rapi di satu tempat agar mudah diambil oleh truk pengangkut. Namun kali ini, salah satu tabung gas kosong itu terlihat tergeletak di tengah warung, seolah-olah seseorang telah melemparkannya. Rasa penasaran membuatnya segera memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di depan warung. Namun dalam video tersebut, yang terlihat jelas adalah ada batu yang dilempar ke arah rolling door warung beberapa kali, menghasilkan suara dentuman yang cukup keras. Namun, yang membuat bulu kuduknya merinding adalah kenyataan bahwa tidak ada sosok yang terlihat dalam rekaman tersebut. Batu tampaknya melayang sendirinya, menghantam rolling door tanpa ada sumber yang jelas. Yang lebih aneh lagi, meskipun lemparan tersebut terdengar keras, rolling door tidak menunjukkan bekas apapun. Tidak ada penyok atau goresan seperti yang seharusnya terjadi jika ada benturan sekuat itu. Pak Tono semakin merasa putus asa dengan kejadian-kejadian aneh yang terus berlangsung. Ia akhirnya berbicara sendiri di warung dengan harapan entitas yang mengganggunya bisa mengerti. Dengan suara lirih ia memohon agar mereka tidak lagi mengganggu usahanya, karena ia tidak memiliki niat buruk dan hanya ingin mencari nafkah dengan tenang. Namun, tampaknya permohonannya tidak cukup untuk menghentikan kejadian mistis tersebut. Di sisi lain, kehidupan pribadi Pak Tono tidak lepas dari kesulitan. Istrinya bekerja sebagai TKW di Uni Emirat Arab, sedangkan kedua anaknya sedang menempuh kuliah di luar kota. Ia hanya tinggal bersama 2 ART yang membantunya dalam mengurus rumah dan warung. Salah satu ART adalah laki-laki, sedangkan yang lainnya perempuan. Keduanya seringkali bergantian menginap di warung, namun tidak pernah dalam waktu yang bersamaan. Keadaan ini membuat mereka semakin tidak nyaman, terlebih karena banyak kejadian yang membuat mereka ketakutan. Kondisi warung yang semakin menyeramkan menyebabkan banyak ART yang keluar masuk.
Tak ada yang betah dalam waktu yang lama. Setiap kali mereka bercerita tentang pengalaman mengerikan yang dialami saat berjaga malam, Pak Tono hanya bisa menghela nafas panjang. Sampai pada suatu pagi, saat ia sedang menyapu jalan di depan warungnya, ia memperhatikan tanda-tanda yang ditinggalkan di jalan, sisa dari kejadian kecelakaan yang pernah terjadi. Ada bekas tanda pilok kecil yang menunjukkan lokasi kecelakaan, serta tanda besar yang biasanya digunakan untuk menandai lokasi jenazah korban. Keadaan ini semakin mengingatkannya pada kejadian tragis yang menimpa banyak pengendara di jalan tersebut. Dan saat sedang menyapu di sekitar warung, Pak Tono mendapatkan sesuatu yang aneh. Di area noda besar bekas pilok itu, ia melihat adanya biji jeruk dan kulit jeruk yang berserakan di sekitar noda tersebut. Perasaan tidak nyaman segera menyelimutinya, membuatnya berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan cara noda tersebut dibersihkan. Ia pun mencoba memahami situasi dengan bertanya kepada beberapa orang yang lebih paham mengenai prosedur pembersihan bekas kecelakaan. Dijelaskan bahwa noda darah akibat insiden seharusnya tidak boleh dibersihkan dengan sembarangan, apalagi menggunakan unsur buah seperti jeruk. Pembersihan yang benar harus dilakukan dengan cara menyiram air secara perlahan, menyapu dengan sapu lidi, lalu jika noda terlalu pekat, ditaburi tanah sebelum airnya dipilok, sebagai tanda peringatan bagi pengendara lain. Mengetahui hal ini, Pak Tono menjadi curiga. Ia bertanya-tanya, apakah ada seseorang yang sengaja membuat gangguan di area warungnya? Namun ia mencoba untuk tidak berprasangka buruk, mengingat hubungan baik yang ia miliki dengan para pemilik warung di sekitar rukonya. Ia juga merasa tidak mungkin seseorang dari lingkungan tersebut yang melakukannya, mengingat mereka semua selalu membayar iuran bulanan kepada RT sebagai bentuk izin usaha, dan selama ini hubungan mereka baik-baik saja. Karena penasaran, Pak Tono memutuskan untuk memfoto temuan tersebut dan mengirimkannya ke grup WhatsApp warga dan tim ronda. Ia menyampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pembersihan noda kecelakaan tersebut. Salah satu anggota grup menanggapi dengan mengatakan bahwa kemungkinan ada seseorang yang sengaja melakukan hal itu agar korin atau energi negatif dari korban kecelakaan semakin mengganggu warung Pak Tono. Tidak ingin tinggal diam, Pak Tono pun mengusulkan agar setiap ada kecelakaan di area tersebut, warga harus memantau proses pembersihan dengan lebih teliti untuk memastikan tidak ada tindakan sabotase. Tidak lama setelah diskusi di grup berlangsung, sebuah kecelakaan terjadi lagi di lokasi yang sama. Korban mengalami cedera kepala berat dan darahnya berceceran di jalan. Warga sekitar segera membawa korban ke rumah sakit terdekat. Setelah kejadian ini, pembersihan noda dilakukan dengan teliti oleh warga sekitar. Sementara Pak Tono dan beberapa anggota ronda berjaga untuk memastikan tidak ada orang yang mencoba melakukan hal aneh. Namun, setelah berjam-jam menunggu, tidak ada siapapun yang terlihat mencurigakan. Keesokan harinya, sebelum waktu maghrib, sebuah insiden lain kembali terjadi. Seorang siswi yang sedang pulang sekolah mengalami kecelakaan di lokasi yang sama. Insiden ini cukup parah, bahkan sempat menjadi perbincangan di media sosial lokal. Warga yang sudah siaga segera membantu evakuasi korban ke rumah sakit. Kali ini, mereka semakin waspada. Pak Tono dan beberapa warga diam-diam mengawasi area tersebut dari kejauhan, menunggu apakah ada seseorang yang akan datang dengan tujuan mencurigakan. Benar saja, tak lama setelah situasi mulai lengang, seorang pria dengan hoodie hitam dan masker datang ke lokasi noda darah. Pria itu terlihat membawa sesuatu dari kantongnya, yaitu jeruk. Ia dengan santai mengupas dan memeras jeruk di atas noda tersebut, melakukan hal yang persis seperti dugaan warga. Melihat hal ini, beberapa warga segera bergerak cepat dan menyergap pria tersebut dari berbagai arah. Pria itu terkejut, berusaha melarikan diri, tetapi warga berhasil menangkapnya dan menyeretnya ke depan warung Pak Tono. Amarah warga langsung memuncak, mempertanyakan alasan pria itu melakukan hal tersebut. Pak Tono yang dikenal sebagai sosok yang sabar pun tampak geram. Sebuah pemandangan yang jarang terlihat oleh warga lainnya. Ia dengan tegas meminta penjelasan, bertanya apakah pria itu iri dengan usaha yang ia jalankan, atau ada alasan lain di balik perbuatannya. Warga pun berkerumun, penasaran dengan siapa sebenarnya pelaku yang selama ini telah membuat mereka resah.
Saat identitas pria itu diungkap dengan melepas hoodie dan maskernya, Pak Tono terperanjat. Sosok di depannya adalah Pak Wawan, mantan karyawan dari ruko kosong yang selama ini dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Pak Wawan pernah bekerja di sana ketika ruko tersebut masih beroperasi, namun bisnis di sana selalu gagal dan tak pernah bertahan lama. Berbagai usaha telah dijalankan di ruko tersebut, tetapi semua pemilik usaha yang pernah menempatinya mengalami nasib yang sama. Batuk parah yang berujung pada kematian dengan cara yang mengerikan, yaitu muntah darah. Dalam nada penuh penyesalan, Pak Wawan meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak berniat membuat masalah sebesar ini. Namun, Pak Tono yang sudah kesal dengan semua yang terjadi tak bisa menerima begitu saja. Ia menegaskan bahwa akibat ulah Pak Wawan, warung dan reputasinya menjadi korban dari gangguan mistis yang terjadi selama ini. Pak Tono dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menyerahkannya kepada pihak berwajib. Ia mengingatkan bahwa dirinya telah mengumpulkan bukti, termasuk kejadian-kejadian aneh yang terjadi di warung, serta latar belakang Pak Wawan yang pernah melarikan uang milik pemilik pertama ruko kosong tersebut. Kasus lama Pak Wawan kembali terungkap. Dahulu, ia bekerja di ruko yang kini kosong, namun karena tuntutannya untuk kenaikan upah tidak dikabulkan oleh pemilik ruko, ia nekat melarikan sejumlah uang yang cukup besar. Pemilik ruko yang merupakan seorang pengusaha asal Tionghoa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan usaha tersebut dan pindah ke Bangka Belitung, meninggalkan rukonya dalam kondisi kosong hingga kini. Keberadaan Pak Wawan yang buron selama ini membuat cerita ruko kosong itu semakin kelam, menjadi bahan pembicaraan warga sebagai tempat yang angker dan penuh misteri. Malam itu, setelah Pak Wawan diserahkan ke polisi, Pak Tono merasa lega meskipun masih ada banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya. Esok paginya, sebelum membuka warung, ia mencoba menghubungi pemilik ruko di Bangka Belitung yang akrab dipanggil Pak Johan. Namun, panggilannya tidak berujung mendapat respons. Ia pun memutuskan untuk tetap membuka warung seperti biasa dan melakukan rutinitas paginya. Seperti biasa, ia meregangkan tubuhnya sebentar sebelum mulai menyapu area warung. Namun sesuatu menarik perhatiannya. Ekor matanya secara tak sadar menuju pada lantai 2 ruko kosong itu. Seketika jantungnya berdegup kencang. Di sana ia melihat sekumpulan sosok manusia yang melambaikan tangan dengan ekspresi minta tolong. Sosok-sosok itu tampak familiar baginya. Beberapa dari mereka adalah pelanggan yang pernah ia layani. Pagi itu, dengan suasana yang masih sepi setelah sholat subuh, suasana semakin terasa mencekam. Kejadian tersebut membuatnya segera menghubungi saudaranya di Purwokerto, meminta bantuan untuk mencari tim pembersih profesional. Ia meminta saudaranya mencari tim seperti cleaning service, tetapi dalam skala besar, untuk membersihkan seluruh area warung dan ruko. Setelah menerima kepastian bahwa tim pembersih akan segera datang, Pak Tono merasa sedikit lega. Ia merasa inilah langkah pertama untuk menghilangkan semua aura negatif yang selama ini menghantui tempatnya. Beberapa saat kemudian, ia mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Saat diangkat, ternyata suara di ujung telepon adalah suara seorang perempuan tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Bulia, adik dari pemilik ruko Pak Johan. Dengan suara yang terdengar sudah sepuh, Bulia memberitahukan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju warung. Ia ingin meminta maaf secara langsung kepada Pak Tono dan warga sekitar atas segala kejadian yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Pak Tono terkejut dengan kabar itu, mengingat hubungannya yang cukup baik dengan keluarga Pak Johan di masa lalu. Ketika Bulia tiba di warung, suasana menjadi hening. Ia datang dengan raut wajah penuh kesedihan dan segera berbicara dengan Pak Tono. Sambil menangis, Bulia meminta maaf karena selama ini keluarganya telah menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk menjalankan usaha mereka. Ia mengungkapkan bahwa sejak warung pertama kali dibuka, mereka menggunakan penglaris yang ternyata memiliki konsekuensi berat. Usaha mereka memang maju pesat, tetapi dengan tumbal nyawa yang terus-menerus menuntut korban. Dari dealer motor, warung pakaian, hingga usaha makanan, semuanya menggunakan cara yang sama.
dan semua pemiliknya mengalami nasib tragis dengan kematian akibat batuk darah yang misterius. Pak Tono yang mendengarkan cerita tersebut hanya bisa terdiam, merasa ngeri dengan kenyataan yang baru ia ketahui. Bu Lia kemudian meminta bantuan kepada Pak Tono untuk menjual ruko tersebut dengan tawaran bagi hasil 50-50 jika berhasil terjual. Tawaran itu cukup menggiurkan bagi Pak Tono, namun ia menyadari bahwa sebelum bisa menjualnya, ruko itu harus dibersihkan dari semua hal mistis yang selama ini menghantuinya. Dengan penuh kesungguhan, Pak Tono berjanji akan membantu sebisanya, tetapi dengan syarat ruko harus benar-benar dibersihkan dan semua praktik lama dihentikan. Setelah kunjungan Bu Lia dan keluarganya berakhir dengan perbincangan yang cukup panjang dan ramah tamah, mereka akhirnya berpamitan untuk kembali. Bu Lia pun menekankan kembali bahwa jika ruko berhasil terjual, keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, yaitu 50-50. Pak Tono menyanggupi dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Tak lama setelah itu, pembersih yang telah dipesan pun tiba. Tim yang terdiri dari 6 orang ini datang dengan peralatan lengkap, siap untuk membersihkan seluruh area ruko. Beberapa warga sekitar yang memiliki waktu luang, seperti pensiunan dan pekerja keras, juga datang untuk membantu, menunjukkan solidaritas mereka terhadap usaha Pak Tono. Sebelum tim pembersih mulai bekerja, Pak Tono bersama 3 orang anggota ronda berunding di sudut warung. Ia dengan raut wajah serius menceritakan apa yang telah ia lihat di lantai 2 ruko tersebut. Sosok-sosok manusia yang melambaikan tangan meminta tolong. Ekspresi mereka begitu nyata. Salah satu temannya segera menyarankan agar tim pembersih tidak mengetahui hal ini demi menghindari kepanikan. Mereka sepakat untuk mengurus lantai 2 secara pribadi. Sementara barang-barang peninggalan seperti dus-dus bekas usaha dan barang dari dealer sebelumnya akan mereka keluarkan dan jual sebagai barang loak. Saat tim pembersih mulai bekerja dengan membersihkan lantai bawah, Pak Tono dan timnya bersiap menuju lantai 2. Namun mereka menghadapi kesulitan ketika mendapati gembok pintu yang telah berkarat dan sulit dibuka. Dengan menggunakan linggis kecil, mereka berusaha membukanya dengan penuh kehati-hatian. Begitu terdengar suara dari kunci yang terbuka, udara pengap langsung menyergap mereka. Debu tebal yang memenuhi ruangan keluar dengan cepat, menyebabkan mereka terbatuk-batuk. Ruangan itu tampak begitu lembab, dipenuhi sarang laba-laba dan bau tak sedap yang menusuk hidung. Pak Tono segera mengambil inisiatif dengan membuka jendela besar di ruangan itu. Koran-koran bekas yang selama ini menutupi ventilasi segera disobek, memungkinkan cahaya matahari masuk dan menerangi ruangan yang selama ini gelap. Mereka semua terdiam sejenak, memandangi kondisi lantai 2 yang dipenuhi dus-dus besar berdebu, serta sebuah lemari tua yang terlihat terkunci rapat. Rasa penasaran membuat mereka membuka dus-dus tersebut satu persatu. Beberapa berisi pakaian lawas, sisa dagangan dari usaha yang pernah dijalankan di sana. Ada helm pabrikan yang nampaknya merupakan perlengkapan dari dealer motor sebelumnya, serta jaket lawas yang sudah usang dan berbau tak sedap. Namun kejutan sesungguhnya terjadi saat mereka membuka sebuah dus besar yang dilakban dengan rapi. Setelah dengan hati-hati membuka dus itu, mereka terkejut saat menemukan tumpukan jubah hitam yang tampak asing. Jumlahnya cukup banyak dan warnanya yang pekat memberi kesan yang tidak menyenangkan. Ketegangan semakin memuncak saat mereka memutuskan untuk membuka lemari tua yang sejak awal menarik perhatian mereka. Dengan persiapan mental yang matang, 2 orang memegang pintu lemari di sisi kanan dan kiri, sementara yang lain bersiap untuk menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Dengan membaca basmalah, mereka serempak membuka pintu lemari itu. Seketika mereka terpaku melihat deretan botol kecil berisi cairan merah pekat yang menyerupai darah. Selain itu, di laci kecil lemari, mereka menemukan gulungan kertas tua bertuliskan aksara aneh yang tidak mereka pahami. Pak Tono segera memberikan instruksi agar semua benda aneh tersebut diamankan terlebih dahulu. Mereka sepakat untuk membawa barang-barang tersebut keluar dari ruko tanpa diketahui oleh tim pembersih. Dengan hati-hati, mereka menurunkan dus-dus berisi barang-barang aneh tersebut ke tanah lapang di dekat ruko. Pak Tono berencana untuk membakar semua barang itu dan menimbunnya di dalam tanah.
agar tidak lagi membawa gangguan ke warung dan lingkungan sekitarnya. Namun, mereka menyadari bahwa pekerjaan ini membutuhkan tenaga tambahan. Pak Tono memutuskan untuk meminta bantuan kepada beberapa warga lainnya setelah mereka selesai bekerja. Ia pun berpesan agar semua yang hadir menjaga kerahasiaan temuan mereka, karena jika sampai tersebar luas, warga bisa menjadi semakin resah dan takut. Sementara mereka sibuk menurunkan barang-barang, tim pembersih di lantai bawah terus bekerja, tanpa menyadari apa yang sedang terjadi di lantai 2. Lemari besar yang paling berat dan berisi benda-benda misterius menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan gotong royong mereka berusaha menurunkannya perlahan-lahan, meskipun bau tak sedap yang keluar dari lemari itu semakin menyengat. Salah satu pekerja membersihkan bahkan berkomentar bahwa bau lemari itu sudah seperti aroma kematian, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Selama proses pembersihan dan pengangkutan barang-barang dari ruko, aktivitas ini sempat menarik perhatian warga. Barang-barang besar yang dikeluarkan dalam jumlah banyak membuat mereka penasaran, terutama ketika tim pembersih mulai membakar barang-barang aneh di lapangan terbuka. Asap hitam tebal mengepul menyebarkan aroma yang tidak biasa, seperti campuran benda yang tidak seharusnya dibakar. Bau anyir yang menyengat membuat beberapa warga bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang telah disimpan di dalam ruko itu selama bertahun-tahun. Setelah proses pembersihan ruko selesai, suasana di sekitar warung Pak Tono terasa lebih lega. Tidak butuh waktu lama, rezeki seolah datang menghampiri. Sebuah telepon masuk dari seseorang luar kota yang mengatakan bahwa ia menemukan informasi tentang ruko tersebut secara online. Ia penasaran apakah ruko itu masih tersedia untuk dijual, karena tertarik dengan lokasinya yang strategis. Pak Tono yang menerima panggilan itu sedikit terkejut, mengingat foto yang tersebar di internet sudah cukup lama. Namun, ia dengan sigap menjawab bahwa ruko tersebut baru saja dibersihkan dan masih tersedia untuk dijual. Setelah berdiskusi mengenai harga, ruko tersebut akhirnya laku dengan harga yang cukup menguntungkan, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama Bulia. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Esok paginya setengah jam sebelum waktu subuh, warung Pak Tono kembali mengalami gangguan. Suara ketukan keras di rolling door terdengar berulang kali, diiringi suara lemparan batu dengan ritme yang tak wajar. Suara yang keras menggema semakin lama semakin intens. Meskipun merasa ketakutan, Pak Tono yang sudah lelah dengan gangguan ini berusaha untuk tetap tenang. Dengan langkah berat dan hati yang penuh doa, ia memberanikan diri untuk membuka rolling door warungnya, sambil berharap bahwa ini akan menjadi gangguan terakhir. Saat rolling door tergeser, perlahan sesuatu yang tidak terduga muncul di hadapannya. Barisan sosok yang sebelumnya ia lihat melambai dari lantai 2 ruko ini berdiri di depan warung, memandangnya dengan ekspresi penuh syukur. Mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Pak Tono. Namun, yang membuatnya syok hingga akhirnya pingsan adalah wujud mereka yang mengenaskan. Luka-luka menganga di tubuh mereka, wajah-wajah pucat yang penuh darah, dan beberapa di antaranya tampak dalam kondisi yang mengerikan. Pandangan itu begitu mengejutkan hingga tubuh Pak Tono kehilangan keseimbangan dan ia jatuh sambil memegangi dadanya. Kejadian ini sontak membuat warga yang bersiap ke masjid untuk sholat subuh terkejut. Mereka berlarian ke arah warung dan menemukan Pak Tono sudah tergeletak tak sadarkan diri di depan warung. Beberapa dari mereka sempat mengira bahwa ia telah meninggal karena wajahnya yang pucat pasi. Dalam kepanikan mereka segera membawanya masuk ke dalam warung, mendudukannya di kasur kecil yang biasa ia gunakan untuk beristirahat di sela pekerjaannya. Di tengah keramaian, anak Pak Tono yang pulang dari luar kota secara diam-diam untuk memberikan kejutan, tiba-tiba muncul di warung. Ia kaget melihat warung sudah dikerumuni banyak orang, menduga ada sesuatu yang terjadi. Ia segera masuk dan terkejut melihat ayahnya terbaring lemas. Dengan panik ia bertanya kepada warga apa yang telah terjadi. Warga pun mencoba menenangkannya dan menjelaskan bahwa Pak Tono baru saja pingsan. Setelah beberapa waktu Pak Tono akhirnya sadar. Nafasnya masih tersengal
tetapi wajahnya menyiratkan kelegaan. Ia dengan suara lirih berkata kepada anaknya bahwa semua teror telah berakhir. Anaknya yang masih bingung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Pak Tono hanya tersenyum lega dan mengatakan bahwa selama bertahun-tahun warung ini telah dihantui oleh sosok-sosok yang baru saja berpamitan kepadanya. Keesokan harinya, dalam keadaan yang sudah lebih tenang, Pak Tono duduk di warung bersama warga dan anggota grup ronda yang datang untuk menjenguknya. Ia menceritakan segalanya dengan lebih rinci, ditemani oleh anaknya yang setia mendengarkan. Dari awal gangguan hingga peristiwa puncak pagi tadi, semuanya diungkapkan. Beberapa warga yang turut hadir mengangguk-angguk, membenarkan setiap cerita yang disampaikan, karena mereka juga mengalami kejadian aneh di sekitar warung selama ini. Pak Tono juga mengungkapkan bahwa ketika membersihkan ruko, mereka menemukan bekas cairan di lantai yang sudah mengering seperti muntahan yang menghitam. Ia menduga bahwa sosok yang sering batuk-batuk di ruko kosong tersebut adalah arwah pemilik pertama yang memiliki praktik pesugihan. Sosok itu tidak lain adalah Pak Johan, kakak dari Bulia yang memulai segala praktik mistis yang merenggut banyak nyawa. Pak Johan diketahui meninggal dalam kondisi mengenaskan. Badannya kurus kering, kulitnya hanya tinggal menempel di tulang, dan rambutnya telah memutih seluruhnya. Yang paling mengejutkan, saat ajal menjemputnya, ia memuntahkan gulungan kertas kecil yang diikat dengan benang merah yang berisi tulisan-tulisan aneh. Gulungan itu kini masih menjadi misteri bagi keluarganya. Pak Tono akhirnya juga menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa para ART-nya. Ia mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 5 ART yang keluar masuk karena gangguan yang terus terjadi di warung. Namun 2 orang yang masih bertahan adalah mereka yang dianggap paling setia. Ia mengakui bahwa dirinya sengaja tidak mengizinkan mereka berjaga di warung sendirian karena khawatir kejadian serupa akan membuat mereka pergi juga. Salah satu kejadian yang paling mengerikan menimpa ART perempuannya. Suatu malam ketika Pak Tono sedang menghadiri acara di balai desa, ART tersebut tiba-tiba menangis terseduh-seduh saat ia kembali. Tangannya berdarah dan dengan suara gemetar ia meminta tolong. Pak Tono yang panik segera memeriksa dan menemukan bahwa di tangannya ada uang lawas yang dipenuhi dengan bercak darah. Setelah ditenangkan, akhirnya ia bercerita bahwa sebelumnya ada seorang wanita yang datang ke warung membeli plester, kapas, dan obat merah sambil memegang luka di lengannya. ART tersebut menawarkan untuk membantu menempelkan plester, dan wanita itu mengucapkan terima kasih seraya memberikan uang. Namun, setelah wanita itu pergi, ketika uangnya diperiksa, ternyata sudah penuh darah, membuatnya menangis ketakutan. Tak hanya ART perempuan, ART laki-lakinya juga mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. Suatu malam, setelah sholat Isya, ia mendengar suara lemparan batu ke rolling door warung. Saat diperiksa, ia melihat seorang anak kecil yang tampak kumal, mengenakan pakaian bergambar kartun yang sudah lusuh. Awalnya ia berpikir anak itu hanyalah bocah nakal biasa, tetapi saat memperhatikannya lebih dekat, ia merasa ada yang aneh. Saat ART itu memperingatkan bocah tersebut, anak itu hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepas bola matanya sendiri, melemparkannya ke arah ART tersebut. Bola mata itu mengeluarkan darah yang menetes deras. Pemandangan itu membuat ART laki-laki itu ketakutan dan berlari meninggalkan warung tanpa berpikir panjang. Pak Tono yang baru tiba kembali dari luar sangat terkejut mendapati warung dalam keadaan kosong dan ART-nya lari ketakutan. Seakan belum cukup dengan kejadian tersebut, kejadian terakhir yang dialami Pak Tono sendiri membuatnya yakin bahwa satu-satunya jalan adalah dengan meruqyah warungnya. Pagi itu di waktu subuh, setelah membuka warung seperti biasanya, ia tengah melakukan pemanasan sebelum mulai bekerja. Saat sedang menyapu, matanya tertuju ke arah jalan lurus di depan warung. Dari arah barat ia melihat seseorang berjalan sempoyongan terhuyung-huyung dan jatuh berulang kali. Yang membuatnya merinding adalah orang itu tidak menggunakan tangan untuk bangkit,
melainkan hanya dengan kepalanya yang tertekuk ke depan. Saat sosok itu semakin mendekat dengan langkah yang semakin cepat, Pak Tono yang merasa ketakutan buru-buru masuk ke dalam warung dan menutup pintunya. Namun, beberapa saat kemudian, terdengar suara ketukan dan suara lirih berkata, "Saya jatuh kok nggak ditolong, Pak." Kejadian tersebut menjadi titik puncak ketakutan Pak Tono. Ia memutuskan untuk mengadakan ruqyah besar-besaran di warungnya dengan mengundang beberapa ustadz dan warga untuk menggelar pengajian. Proses ruqyah itu berjalan dengan hikmat dan setelahnya suasana di warung terasa lebih ringan. Namun meskipun telah diruqyah, suara-suara aneh seperti batuk masih sering terdengar dari arah ruko yang kosong. Saat aku bertanya kepada Pak Tono tentang kelanjutan ruko setelah dijual, ia mengakui bahwa meskipun transaksi sudah selesai dan uang telah dibagi dengan pemiliknya, pembeli baru belum juga menempati ruko tersebut. Pak Tono sempat menelpon pemilik baru untuk menanyakan kapan mereka akan mulai beraktivitas di ruko, tetapi jawabannya selalu besok atau minggu depan. Lama-kelamaan panggilannya tidak lagi diangkat, seolah pemilik baru pun mulai ragu untuk menempati ruko tersebut. Dan menurut Pak Tono, suara batuk dari ruko itu masih terdengar olehnya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.